Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kustina Dinova, NIM 18053028. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang riset perilaku konsumen. Yang pertama yaitu konsep perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya. Tujuan kegiatan pemasaran adalah untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Dalam perkembangan konsep pemasaran modern, konsumen ditetapkan sebagai sentral perhatian. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama faktor perbedaan individu, terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, dan keterlebihan pengetahuan, sikap, kepribadian, dan gaya hidup. Yang kedua, faktor lingkungan, yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Yang ketiga yaitu proses psikologi, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perusahaan, sikap, atau perilaku. Selanjutnya yaitu faktor pendorong pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Faktor budaya yang mempengaruhi pengaruh yang paling luas dan paling mendalam terhadap perilaku konsumen. Yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli. Yang keempat yaitu faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, dan sikap. Selanjutnya itu perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimulasi pemasaran berupa bauran pemasaran yang meliputi yang pertama yaitu produk. Kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. Yang kedua harga. Harga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup penting dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Selanjutnya itu promosi. Usaha untuk mendorong penikmatan volume penjualan yang tampak paling agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengambilan promosi adalah komunikasi. Selanjutnya itu saluran distribusi. Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses pengembangan pemasaran untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan dan tujuan khususnya yang menyangkut perencanaan pemasaran strategis. Selanjutnya yaitu sumber informasi konsumen. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu sumber pribadi. Sumber pribadi terdiri dari keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Maksudnya yaitu konsumen mengetahui produk saya secara langsung dari keluarga, dari tetangga secara langsung, dan mengetahui produk saya tersebut. Selanjutnya yaitu sumber produk. Sumber produk itu yang media massa seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media lainnya. Ini sangat erat kaitannya dengan dunia digital saat ini, apalagi ditambah saat pandemi, di mana konsumen lebih memilih untuk belanja dari rumah menggunakan situs online. Selanjutnya yaitu faktor psikologis konsumen. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah kebutuhan yang memadai untuk mendorong seseorang untuk bertindak. Yang kedua yaitu persepsi. Di samping motivasi yang mendasari seseorang untuk melakukan keputusan pembelian, maka akan dipengaruhi juga oleh persepsinya terhadap apa yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi baru yang diterima atau dari pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima maupun pengalaman pribadi. Selanjutnya itu keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah pemikiran ekspresif bahwa seorang mempercayai sesuatu. Dapat didasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan iman, sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang pada sebuah subjek. Proses pembentukan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Konsumen biasanya akan melakukan pembelian suatu produk sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengenalan suatu masalah. Jika ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen tidak akan mengetahui produk mana yang akan dibelinya. Selanjutnya itu pencarian informasi. Setelah konsumen mengetahui apa yang menjadi masalahnya, maka konsumen akan mencari pemecahan masalah tersebut, seperti mencari sumber-sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Selanjutnya itu mengevaluasi alternatif.
Setelah konsumen mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, maka konsumen akan melakukan evaluasi alternatif yang didapat tadi, apakah telah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Selanjutnya itu keputusan dalam pembelian. Proses selanjutnya jika konsumen telah melakukan evaluasi adalah konsumen akan membuat suatu keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. Selanjutnya evaluasi pasca pembelian. Pada proses terakhir ini, konsumen akan menjawab beberapa pertanyaan setelah membeli suatu produk, yaitu apakah produk yang dibeli telah sesuai dengan harapan, apakah produk tersebut sesuai tepat guna dan tidak mengecewakan, dan sebagainya. Selanjutnya itu cara mengenali perilaku konsumen, antara lain yang pertama pendekatan interpretif adalah pendekatan yang mana membahas secara mendalam hal-hal yang mendasar mengenai perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu pendekatan tradisional adalah pendekatan yang didasarkan pada teori serta metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, behavioral, serta ilmu sosiologi. Selanjutnya itu pendekatan sains pemasaran adalah pendekatan yang didasarkan pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Berikutnya itu perilaku konsumen pada produk tteokbokki Pada. Dari hasil saya melihat peluang bisnis yang tersedia di lapangan, saya mencoba bisnis kuliner yaitu jajanan khas Korea yaitu tteokbokki. Produk ini saya coba jalankan atau pasarkan di sekitar rumah saya dan juga ada sebagian pemasaran dengan sistem pre-order. Dari strategi pemasaran yang demikian banyak dari konsumen atau pelanggan saya menikmati produk saya. Selanjutnya yaitu pendapat responden. Saya mengambil beberapa responden yang menjadi bahan pengamatan saya. Responden pertama yaitu tetangga saya sendiri yang bernama Redatul Hamidah. Saya mencoba untuk menawarkan produk dagangan saya kepadanya. Terlihat dari raut wajahnya yang masih ragu-ragu untuk membeli dagangan saya karena dia belum pernah mencoba jajanan tteokbokki yang saya jual ini. Baru pertama kali dia melihat jajanan seperti dagangan saya. Tetapi keraguan dia tidak menjadikan dia untuk tidak membeli dagangan saya, tetapi tetap membeli dagangan saya dengan respon positif karena dia ingin mencoba jajanan yang baru dia tahu dan masih sesuai dengan selera dia, yaitu dengan rasa pedas. Responden kedua yaitu tante saya sendiri. Seperti biasa, tante saya juga turut mengomentari karena baru pertama kali melihat jajanan yang seperti yang saya tawarkan. Setelah mencoba dan memberikan respon positif dan memberikan sedikit saran yaitu untuk mengurangi rasa pedasnya. Responden ketiga yaitu Vina, tetangga saya. Pada saat saya menawarkan jajanan yang saya dagangkan, dia agak heran melihatnya karena baru pertama dia melihat jajanan seperti yang saya tawarkan. Tetapi Vina juga memberikan respon positif dan tertarik karena tampilannya yang menarik. Responden yang terakhir yaitu adik sepupu saya. Dia memberikan respon positif karena dia sudah pernah melihat jajanan seperti ini di sosial media karena dia juga penyuka Korea. Tetapi dia memberikan sedikit saran pada pembuatan sausnya agar dikurangi rasa pedasnya. Dari beberapa responden yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa faktor dari konsumen saya menganggap mereka memutuskan untuk membeli produk yang saya tawarkan, dan saya simpulkan bahwa respon positif yang diberikan beberapa konsumen yaitu harga yang terjangkau, rasa yang nikmat dan gurih, packaging yang menarik disertakan dengan merek dagang, rasa sesuai dengan konsumen yaitu rasa pedas dan juga banyak disukai masyarakat saat ini. Sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang riset perilaku konsumen. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.